Assalamualaikum. Halo sahabat RCM, jumpa lagi dengan Bu Maila. Nah, untuk hari ini kita akan membahas soal prediksi PAS membatik untuk siswa kelas 6. Kita mulai dari kompetensi dasar 3.1 mengenal busana batik. Nomor 1. Berikut ini merupakan contoh pakaian atau busana adalah gorden batik bukan, taplak batik bukan, daster batik benar merupakan salah satu pakaian. Maka jawabannya adalah C. Nomor 2. Kain mori kualitas terbaik, sedang dan kurang secara berurutan adalah kualitas terbaik adalah primissima, sedang itu prima, dan kualitas kurang itu belaju. Maka jawabannya yang tepat adalah C. Primissima, prima, dan belaju. Lanjut nomor 3. Berikut ini ciri-ciri batik cap adalah. Yuk kita lihat bersama-sama pilihan jawabannya. Yang A, dibuat menggunakan canting tulis. Salah ya, karena ini canting cap. Menggunakan kain primissima. Salah juga, karena ini merupakan ciri dari batik tulis. Pilihan C dan D juga salah, karena ini merupakan ciri dari batik tulis. Maka tidak ada jawaban yang benar untuk nomor 3. Lalu sebenarnya apa saja ciri-ciri dari batik cap itu? Yang pertama, pembuatan batik cap menggunakan canting cap. 2. Waktu pembuatan lebih cepat. 3. Harga batik cap lebih murah. Kemudian gambar lebih detail. Menggunakan kain prima. Batikan rapi. Kita beralih ke nomor 4. Batik yang menggunakan canting tulis disebut. Nah, ini sangat mudah ya. Karena menggunakan canting tulis, maka disebut batik tulis. Apabila menggunakan canting cap, maka batik cap. Dan disebut batik kombinasi apabila dibuat dengan menggunakan canting cap dan canting tulis. Lanjut nomor 5. Berikut motif batik yang digunakan oleh masyarakat umum adalah. Iya benar, lunglungan, galaran, dan nitik. Sawat, parang rusak, kemudian cemukiran, ada sembagenhuk, kawung, semen. Nah, itu merupakan motif batik yang hanya digunakan oleh bangsawan keraton atau yang disebut dengan motif larangan. Kita lanjut nomor 6. Motif batik yang hanya boleh digunakan oleh raja dan bangsawan disebut. Iya benar, motif larangan. Nah, sekarang kita beralih ke nomor 7. Motif batik yang berbentuk motif flora mirip biji aren yang melambangkan manusia dan kesuburan alam adalah. Adakah yang tahu? Mirip flora, mirip biji aren. Nah, iya benar, kalian sudah sering menggambar ya, yaitu motif kawung. Apa yang dimaksud dengan sindur? Adakah yang tahu apa itu sindur? Sindur adalah setagen yang berwarna putih dengan ombak warna merah. Bu Maila ulangi ya. Setagen yang berwarna putih dengan motif ombak merah
digunakan oleh orang tua pengantin. Ini yang dinamakan dengan sindur. Kita lanjut ke nomor 9. Sebutkan 3 perbedaan batik tulis dengan batik cap. Adakah yang tahu apa perbedaan keduanya? Ya, yang pertama, batik tulis dibuat dengan canting tulis, sedangkan batik cap dibuat dengan canting cap. Batik tulis memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan batik cap. Kemudian proses pembuatan batik tulis lebih lama apabila dibandingkan dengan batik cap. Perbedaan lainnya yaitu kain yang digunakan pada batik tulis adalah kain primissima, sedangkan pada batik cap menggunakan kain prima. Kita lanjut nomor 10. Jelaskan aturan pemakaian busana batik pada wanita berdasarkan adat kesopanan. Nah, aturan pemakaian busana batik atau kalau ini kita maksudkan adalah jarit ya. Pemakaian kain jarit pada wanita harus menutupi mata kaki supaya terlihat lebih sopan. Kita lanjut ke KD 3.2, yaitu mengidentifikasi busana batik tulis sesuai dengan fungsi. Berikut ini yang bukan motif batik yang dipakai oleh pengantin adalah iya benar, jawabannya lurik model lasem. 12. Berikut ini pasangan busana batik untuk laki-laki yang benar adalah atasan blangkon bawahan beskap salah, atasan sanggul bawahan kebaya salah, atasan beskap bawahan jarit betul, atau atasan surjan bawahan jarit itu juga betul. Nah, kalau yang D, atasan kebaya bawahnya jarit itu untuk perempuan. Kita lanjut ke nomor 13. Motif batik truntum berasal dari kata tumaruntum. Nomor 14. Sejarah pembatikan di Indonesia erat dengan penyebaran Islam di tanah Jawa. 15. Motif berikut yang digunakan oleh patih dan pepatih dalam adalah yap benar, jawabannya parang rusak barong. Parang kritik digunakan penari putri keraton. Gabah sinawur digunakan saat upacara kematian. Kemudian parang rusak gendreh itu dipakai oleh abdi dalam. Maka jawabannya C, parang rusak barong. Kita lanjut nomor 16. Motif batik yang membentuk garis sejajar dengan sudut miring 45 derajat adalah iya benar, motif batik parang. Kita lanjut nomor 16 yang B. Motif batik yang terinspirasi dari bayangan hujan gerimis yang berpadu dengan cahaya teplo adalah iya benar, motif udan liris. Berikutnya, motif batik yang dimaknai sebagai penggambaran dari kehidupan yang semi atau kehidupan yang bersemi disebut dengan iya benar, motif semen. Nah, sekarang kita lanjut nomor 17. Motif batik klasik yang merupakan tiruan dari kain patola dari Gujarat, India adalah ya benar, motif nitik. Kita lanjut nomor 18. Motif batik
yang berasal dari kata pereng yang berarti lereng adalah motif parang. Kita lanjut nomor 19. Jelaskan perbedaan jejarit dan non-jejarit. Perbedaannya adalah jejarit dipakai untuk pakaian bawah dengan atasan kebaya atau surjan. Kebaya untuk perempuan, surjan untuk laki-laki. Sedangkan non-jejarit dipakai untuk membuat gorden, kemudian taplak meja, ikat, spray, dan lain sebagainya. Yuk kita lanjut ke nomor 20. Namun sebelumnya diberi tanda warna merah dulu ya. Nomor 20. Jelaskan tujuan kain jarit diwiru. Ujung kain jejarit diwiru atau dilipit dengan tujuan agar lebih rapi dan indah. Nah, sekarang kita beralih ke kompetensi dasar 3.2 mengenal produk di Kabupaten Bantul. Nomor 21. Motif nitik kembang kenanga terinspirasi dari. Sesuai dengan namanya, maka motif nitik kembang kenanga terinspirasi dari bunga kenanga. Motif nitik kembang pace terinspirasi dari, jelas dong, terinspirasi dari bunga pace. Lanjut nomor 22. Motif sekar jagat melambangkan titik-titik. Motif sekar jagat melambangkan ungkapan cinta dan memelihara perdamaian. Kita lanjut ke nomor 23. Berikut ini yang bukan merupakan ciri motif batik Bantul adalah yang A, itu salah ya, karena itu ciri batik Bantul. B, menggunakan pewarna buatan, salah, tidak merupakan ciri motif batik Bantul. Nah, kita lanjut ke nomor 24. Motif batik Parangkusumo Seling kembang dari Pandak. 25. Kelebihan batik Bantul adalah, iya benar, warna lebih beragam. Lanjut nomor 26. Pengulangan bidang persegi yang dibagi 4 bagian membentuk segitiga disebut dengan motif. Siapa yang tahu motif apa ya? Iya benar, motif tambal. Nomor 27. Asal mula batik Bantul dari, ada yang tahu? Iya benar, dari Keraton Yogyakarta. Lanjut ke nomor 28. Pewarna yang digunakan dalam batik Bantul adalah, benar sekali, pewarna alami. Lanjut nomor 29. Jelaskan sejarah perkembangan batik di Bantul. Berikut sejarah perkembangan batik di Bantul. Pada zaman dahulu, pihak keraton menugaskan masyarakat sekitar makam Imogiri untuk menunggu makam raja-raja. Sambil menunggu, masyarakat diminta untuk membatik untuk keperluan Keraton Yogyakarta. Nah, dari sinilah batik kemudian berkembang secara lebih luas hingga menjadi batik Bantul. Terakhir nomor 30. Sebutkan kelebihan dan kekurangan motif batik Bantul. Kelebihan dari motif batik Bantul adalah mempunyai banyak motif, warna beragam,
bisa dikembangkan sesuai kreasi sendiri dan menggunakan pewarna alami. Kekurangan dari motif batik Bantul adalah proses pewarnaan lebih rumit, bahan pewarna alami semakin langka, dan harganya lebih mahal. Demikian tadi kelebihan dan kekurangan dari motif batik Bantul. Nah, anak-anak, demikian tadi pembahasan prediksi soal PAS membatik untuk siswa kelas 6. Bu Maila harap kalian lebih semangat dalam belajar ya, sehingga besok diberikan kemudahan dalam mengerjakan soal-soal PAS dan hasilnya memuaskan. Sekian dari Bu Maila tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.